Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 226, Mengapa semua orang membantu? Maafkan aku, Saudara Yan. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ning Xueluo menggertakkan giginya saat mengucapkan kata-kata itu. Sepertinya kejadian kali ini telah membangkitkan rasa bersalah dalam diri Suyan, dan dia tidak akan meragukan Ningxi semudah itu lagi. Tapi bagaimana lagi, bahkan jika dia tidak percaya apa yang dikatakan orang, dia akan mencari kesempatan untuk membuatnya melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Lalu mereka akan melihat apakah dia masih tidak akan percaya atau tidak. Akan terlalu mudah untuk menemukan titik lemah Ningxi. Hubungannya dengan Jiang Muye selalu tidak jelas, dan sekarang ada seorang anak kecil di dalamnya. Segalanya menjadi semakin menarik. Namun dia harus menahannya sementara selama periode ini, dan menunggu rasa bersalah Suyan berkurang sebelum dia bisa melakukan hal lainnya. Di lantai dasar mall, Ningxi bersiap untuk mengantar Little Treasure pulang, ketika dia tiba-tiba mendapati mobil yang telah menunggu mereka di pintu masuk telah hilang. Hah, di mana mobil kita? Ningxi bingung. Iklan oleh Pub Future. Tidak mungkin dicuri, kan? Namun hal itu tidak mungkin dilakukan, karena pengemudinya masih berada di dalam mobil. Di belakangnya, pengawal itu menjawab, "Nona, mobil kami sudah berangkat karena bos baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa dia akan menjemput kami sepulang kerja." Hah? Ningxi berkata dengan bodoh ketika mendengar ini, lalu buru-buru melanjutkan, "Kalau begitu kita harus pergi sendiri. Bagaimana jika dia harus bekerja lembur atau tertunda karena sesuatu?" Sebelum dia selesai berbicara, sebuah Maybach hitam berhenti dengan mulus. Jendela kursi belakang diturunkan perlahan, dan wajah tanpa ekspresi muncul. Sudah selesai berbelanja. Ekspresi Ningxi kaku saat dia menganggukkan kepalanya. Dia telah bangun kesiangan dan tidur lebih awal selama 2 hari terakhir untuk menghindari bertemu dengannya, jadi meskipun mereka tinggal serumah, dia tidak melihatnya selama 2 hari penuh. Pulang ke rumah. Ya. Ningxi membuka pintu mobil dan membantu Little Treasure masuk ke dalam mobil. Kemudian dia membuka pintu kursi penumpang depan, bersiap untuk duduk di depan. Namun, salah satu pengawal menghampirinya dengan cemas dan khawatir. "Nona, kursi penumpang depan tidak aman, jadi biarkan saya duduk di sini." "Lebih baik Anda duduk di belakang, kursi ini sangat luas." Oh, Ningxi membuka pintu belakang mobil lagi, dan masuk. Setelah masuk, meskipun roti kecil ada di antara mereka, Ningxi berusaha sebisa mungkin untuk tetap berada di sisi mobilnya. Iklan oleh Pub Future. Sikap Lu Tingqiao sama seperti biasanya. Dengan laptop di pangkuannya, ia sibuk mengetik cepat di keyboardnya. Melihat ini, Ningxi menghela napas sedikit lega. Namun, 10 menit kemudian, Lu Tingqiao tampaknya telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia meletakkan komputernya, mendudukkan Little Treasure yang masih mengantuk di pangkuannya, meletakkan komputer di sisinya yang lain, lalu menoleh ke arah Ningxi. Aura dingin yang familiar tiba-tiba menyusup ke jarak aman, membuat rambut di sekujur tubuh Ningxi langsung berdiri tegak. Tanpa sadar, dia kembali menempelkan tubuhnya ke pintu, wajahnya hampir menempel di jendela. "Ningxi," suara Lu Tingqiao terdengar di telinganya. "Ah, ada apa?" Ningxi menoleh ke arahnya. Lu Tingqiao menatapnya, dan berbicara dengan tenang. "Apakah kau bersembunyi dariku?" "Hah? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kenapa aku harus bersembunyi darimu?" Hanya saja awan merah di luar jendela saat matahari terbenam terlihat sangat cantik. "Aku sedang melihat pemandangan. Hanya pemandangan." Setelah mengatakan itu, Ningxi berbalik dengan cepat. Tetapi pada saat itu, dia tidak tahu apa yang dilakukan pengemudi itu, tetapi dia tiba-tiba membuat belokan tajam, menyebabkan tubuh Ningxi jatuh ke arah Lu Tingqiao. Lu Tingqiao mengerutkan kening, dan mengulurkan satu lengan untuk melindungi bahunya. Setelah itu, dia tidak menarik lengannya kembali. "Maaf, bos, ada mobil yang tiba-tiba berbelok ke jalur tadi." Lapor asisten Cheng Feng, yang sedang mengemudikan mobil itu. Lu Tingqiao, pelan-pelan saja. Cheng Feng sedang mendapat kenaikan gaji ketika mereka kembali. Cheng Feng, dimengerti. Ningxi. Apakah itu hanya imajinasinya saja, atau semua orang, dari kepala pelayan, pengawal hingga asistennya, membantu Lu Tingqiao?